Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga saya boleh berada di sini dengan keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji yang akan menguji seminar proposal saya pada kesempatan kali ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Seto Sulaksono Adiwibowo, SE, MSc, karena telah membimbing saya sehingga proposal skripsi saya boleh selesai dengan baik. Pertama-tama saya ingin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Desi Natalia Hutagaul dengan NIM 4111811008 dari program studi akuntansi manajerial jurusan manajemen bisnis Politeknik Negeri Batam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Social Networking Sites atau SNS dan Work Stress terhadap kinerja karyawan. Kita masuk dalam bab 1, yaitu latar belakang. Ada banyak sekali hal yang dapat mempengaruhi kinerja seorang karyawan di perusahaan di mana ia bekerja. Dalam hal ini ada dua, yaitu penggunaan social networking sites atau SNS, atau bisa kita kenal dengan sosial media, dan juga work stress. Perkembangan teknologi saat ini tidak dapat dipungkiri lagi karena sudah menjadi bagian hidup dalam masyarakat, terutama penggunaan sosial media. SNS atau Social Networking Sites merupakan sebuah layanan berbasis web yang memungkinkan penggunanya mengakses dan juga membuat akun pribadi miliknya, kemudian memilih daftar orang-orang yang ingin berteman di sosial media tersebut, sehingga dapat berkomunikasi dan saling menjelajahi profil masing-masing. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh We Are Social berkolaborasi dengan Hootsuite menemukan bahwa masyarakat Indonesia menghabiskan waktunya rata-rata 3 jam 14 menit satu hari untuk bermain sosial media. Hal ini menjadi acuan kita bahwa penggunaan sosial media tidak dapat dilepaskan lagi dalam kehidupan bermasyarakat karena sudah tergantung dengan sosial media. Keberadaan SNS di sisi lain justru berperan sangat besar dalam membantu pekerjaan para karyawan di perusahaan pada masa COVID-19 saat ini. Karena perusahaan menerapkan konsep work from home atau bekerja dari rumah. Hal ini karyawan membutuhkan sebuah sarana untuk berkomunikasi. Sehingga sosial media ini dapat membantu karyawan untuk saling bertukar file, bertukar hasil kerja, saling memfollow up melalui sosial media. Adapun sosial media yang saat ini sangat sering digunakan yaitu WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maturi, yang menegaskan kembali bahwa penggunaan SNS memiliki dampak positif terbesar bagi kinerja karyawan. Mengapa? Karena dapat mencapai keseimbangan antara kehidupan pribadi karyawan dan kehidupan profesional karyawan itu sendiri. Penggunaan SNS ini juga dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, produktivitas, komunikasi antar rekan kerja, dan juga bahkan promosi. Ada hal lain yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan di perusahaan, yaitu kondisi mental karyawan itu sendiri. Karyawan sangat rentan mengalami stres bekerja atau work stress. Banyak hal yang dapat menyebabkan terjadinya work stress, seperti jadwal kerja, lingkungan bekerja yang tidak nyaman, target bekerja yang terkesan berat, kehilangan pekerjaan, keamanan dan keselamatan yang rendah, jam bekerja yang panjang, dan bahkan situasi COVID-19 saat ini juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan di perusahaan karena dapat menyebabkan terjadinya work stress.
Sebuah penelitian yang dilakukan oleh CHCD PPM Manajemen dengan melakukan penelitian terhadap 2.500 responden memberikan hasil bahwa selama pandemi ini, pandemi COVID-19, terdapat 80% pekerja yang mengalami gejala work stress. Sehingga hal ini harusnya menjadi acuan atau bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk meminimalisir terjadinya work stress. Work stress yang terjadi juga mulai dari level sedang hingga level berat. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Narahari dan Koneru, mengatakan bahwa karyawan bisa mengalami kelelahan secara emosional sehingga terjadi penurunan pencapaian kinerja di perusahaan, terjadi konflik dengan rekan kerja sehingga karyawan merasa tidak nyaman saat bekerja, sehingga dia tidak datang lagi bekerja atau menyebabkan ketidakhadiran dan akhirnya menyebabkan pergantian karyawan yang akhirnya dapat menyebabkan efisiensi perusahaan menurun karena perusahaan harus merekrut lagi karyawan baru, mengajari atau melatih karyawan tersebut sehingga efisiensi perusahaan menurun. Ada hal lain yang menyebabkan work stress ini terjadi lebih rentan terhadap karyawan, yaitu para karyawan yang memiliki kegiatan di luar jam kerjanya sebagai mahasiswa atau biasa kita menyebutnya bekerja dan juga berkuliah atau menempuh pendidikan tinggi. Hal ini dilakukan karyawan untuk meningkatkan kualitas dirinya, menambah pengalamannya, menambah koneksi, dan juga sebagai jenjang karir karena jika ingin naik jabatan atau dipromosi biasanya harus disesuaikan dengan pendidikan atau latar belakang pendidikan karyawan tersebut. Hal ini akan menyebabkan terjadinya work stress itu menjadi lebih tinggi karena karyawan dituntut untuk 100% maksimal di perusahaan dan juga 100% maksimal di tempat dia berkuliah atau menempuh pendidikan tinggi. Sehingga karyawan harus pandai membagi tanggung jawabnya, menyelesaikan tanggung jawabnya dengan baik untuk sama-sama berhasil di kedua ini, yaitu bekerja dan juga berkuliah. Jika tidak mampu manage tanggung jawab waktu, maka karyawan bisa rentan terjadi work stress. Kemudian adalah perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini dibuat dengan menggabungkan dua variabel yang biasanya tidak diteliti secara bersamaan, yaitu yang pertama tadi penggunaan social networking sites dan yang kedua adalah work stress. Dua variabel ini digunakan untuk menilai kinerja karyawan di perusahaan. Kemudian yang kedua adalah sampel penelitian. Pada penelitian sebelumnya, sampel penelitiannya adalah para pekerja. Namun pada penelitian kali ini saya ingin mengambil sampel para pekerja yang juga adalah seorang mahasiswa atau para pekerja yang juga berkuliah. Selain itu, kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini juga mengkombinasikan antara dua penelitian sebelumnya sehingga disesuaikan dengan sampel yang diambil dalam penelitian ini sehingga sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. Berdasarkan uraian di atas, maka saya mengambil judul penelitian saya adalah pengaruh penggunaan social networking sites dan juga work stress terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya adalah perumusan masalah. Yang pertama, apakah ada pengaruh antara penggunaan SNS secara positif terhadap kinerja karyawan? Yang kedua, apakah ada pengaruh work stress terhadap kinerja karyawan? Yang ketiga, apakah ada pengaruh dari penggunaan SNS dan juga work stress secara simultan terhadap kinerja karyawan? Selanjutnya adalah tujuan penelitian.
Tujuan penelitian ini ada dua. Yang pertama adalah tujuan umum. Tujuan umum yaitu untuk mengetahui pengaruh dari penggunaan social networking sites dan juga work stress terhadap kinerja karyawan. Yang kedua adalah tujuan khusus, membuktikan secara empiris bagaimana pengaruh dari penggunaan SNS atau social networking sites ini dan juga work stress terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang akan datang yang sejenis dengan penelitian ini sebagai bahan referensi, bahkan untuk mengembangkan literatur-literatur yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya yang kedua adalah manfaat praktis. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah penelitian ini dapat menjadi acuan oleh perusahaan atau organisasi untuk lebih memperhatikan lagi hal-hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawannya dengan memperhatikan pengendalian dalam penggunaan social networking sites dan juga meminimalisir terjadinya work stress yang bisa terjadi kepada setiap karyawan di perusahaan. Penelitian ini juga memiliki batasan masalah. Yang pertama adalah variabelnya. Variabel yang independen yang digunakan ada dua, yaitu penggunaan social networking sites atau SNS, dan variabel yang kedua adalah work stress. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu kinerja karyawan. Selanjutnya adalah sampel yang diambil dari penelitian ini. Sampel yang diambil yaitu mahasiswa aktif dari Prodi Akuntansi Manajerial, jurusan Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam, kelas reguler malam, angkatan 2018-2021. Dengan syarat atau kriteria sampel ini berkuliah dan juga bekerja. Selanjutnya adalah pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel ini dalam penelitian ini yang digunakan adalah simple random sampling. Selanjutnya bab kedua, yang pertama adalah kajian teori. Kajian teori yang pertama adalah penggunaan social networking sites yang didukung oleh teori kognitif sosial atau social cognitive theory. Yang kedua adalah work stress yang didukung dengan teori pertukaran sosial. Yang ketiga adalah kinerja karyawan. Selanjutnya adalah kajian literatur. Kajian literatur yang pertama adalah dari penelitian yang dilakukan oleh Maturi pada tahun 2018 dengan judul The Impact of Social Networking Sites on Employee Performance, yang memberikan hasil bahwa penggunaan SNS secara intensif memiliki dampak positif bagi kinerja karyawan di perusahaan karena karyawan jadi memiliki keseimbangan antara kehidupan pribadinya dan juga kehidupan profesionalnya sebagai karyawan. Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Chu pada tahun 2020 yang memberikan hasil bahwa penggunaan sosial media secara umum memiliki hubungan positif yang signifikan dengan kinerja karyawan di perusahaan. Hubungan dengan kelelahan emosional adalah signifikan, akan tetapi masih dapat diabaikan, dan tujuan penggunaan sosial media adalah untuk memoderasi hubungan penggunaan sosial media dengan kinerja dan kepuasan karyawan. Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Salem, Feng, dan Lukman yang dilakukan tahun 2021. Penelitian ini menghasilkan hasil penelitian yaitu penggunaan SNS yang berlebihan secara positif terkait dengan kekhawatiran emosional kognitif. Yang keempat adalah penelitian dilakukan oleh Saktivel dan Parasuraman yang memberikan hasil penelitian ada hubungan yang signifikan antara penggunaan situs jejaring sosial atau SNS dengan kinerja karyawan melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan, motivasi, dan produktivitas. Selanjutnya adalah
penelitian yang dilakukan oleh Lukito dan Alriani. Penelitian ini memberikan hasil bahwa semakin besar beban kinerja karyawan di perusahaan, maka akan semakin besar penurunan kinerja karyawan di perusahaan. Semakin besar stres yang dialami oleh karyawan akan berpengaruh dengan penurunan kinerja karyawan. Selanjutnya, penelitian dari Narahari dan Koneru yang memberikan hasil bahwa penurunan produktivitas, tingkat gesekan yang lebih tinggi, kecelakaan, target yang rentan, produk dan kualitas layanan yang rendah, komunikasi internal yang tidak baik, dan konflik dalam perusahaan merupakan konsekuensi dari terjadinya work stress di perusahaan tersebut. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Subroto pada tahun 2017 dengan hasil bahwa terdapat pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan di perusahaan. Dan juga terdapat pengaruh locus of control dan stres kerja terhadap kinerja karyawan di perusahaan. Dan yang terakhir adalah penelitian dilakukan oleh Muis pada tahun 2018 yang memberikan hasil bahwa terdapat pengaruh konflik peran ganda atau tidak sesuai dengan job desk-nya, karyawan yang melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan job desk-nya, dan stres karyawan terhadap kinerja karyawan. Dalam hal ini, sampel yang diambil adalah pegawai wanita di kantor BNI Makassar tahun 2020. Untuk kajian literatur tidak ada yang membahas penggunaan SNS atau social networking sites dan juga work stress secara bersamaan karena biasanya hal ini atau dua variabel ini dibahas itu terpisah. Nah, kemudian adalah pengembangan hipotesis. Dalam penelitian ini ada 3 hipotesis. Yang pertama adalah ada pengaruh social networking sites, penggunaan social networking sites secara positif terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, ada pengaruh work stress terhadap kinerja karyawan. Dan yang ketiga adalah ada pengaruh penggunaan social networking sites atau SNS dan work stress secara simultan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kuantitatif yang bersifat explanatory research atau penelitian yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel penelitian dan pengajuan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya, atau disebut juga penguji hipotesis antar variabel yang dihipotesiskan. Kemudian ada indikator dari masing-masing variabel penelitian. Yang pertama kinerja karyawan, yang pertama adalah target. Yang kedua adalah kualitas, dan yang ketiga adalah waktu penyelesaian. Selanjutnya ada penggunaan social networking sites atau SNS. Indikator yang pertama adalah mendapatkan informasi yang berhubungan dengan pekerjaan dan pengetahuan. Yang kedua, penggunaan SNS ini dapat memperkuat komunikasi dengan rekan kerja di perusahaan. Yang ketiga, karyawan menjadi sering menggunakan media sosial di tempat kerja. Yang keempat, penggunaan SNS ini menjadi sarana untuk berbagi visi atau shared vision. Yang kelima, penggunaan SNS ini sebagai ikatan jaringan atau network ties. Dan yang keenam adalah kepercayaan atau trust. Selanjutnya indikator dari work stress. Pertama, beban kerja yang berlebihan. Yang kedua, limit waktu pekerjaan. Yang ketiga, supervisor yang kurang baik. Yang keempat, lingkungan kerja yang tidak aman dan nyaman. Yang kelima, kurangnya umpan balik tentang prestasi kinerja karyawan di perusahaan. Yang kelima, yang keenam, kesenjangan antara posisi, wewenang, tanggung jawab di dalam perusahaan. Yang ketujuh, konflik antar karyawan. Yang kedelapan, perbedaan nilai antara karyawan dengan perusahaan. Selanjutnya adalah jenis dan sumber data.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data ordinal karena bentuk datanya itu adalah skala Likert. Kemudian, sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dari kuesioner yang disebarkan kepada responden nantinya dan juga data sekunder yaitu dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang dibaca. Selanjutnya, waktu, lokasi, dan objek penelitian. Waktunya yaitu di tahun 2022, lokasi penelitian yaitu Politeknik Negeri Batam dan objek penelitiannya adalah mahasiswa-mahasiswi aktif Prodi Akuntansi Manajerial jurusan Manajemen Bisnis, kelas reguler malam, angkatan 2018 sampai 2021 yang juga merupakan sudah bekerja atau karyawan dalam sebuah perusahaan. Teknik penarikan sampel adalah teknik simple random sampling. Populasi atau sampel yang populasi yang telah ditentukan yaitu mahasiswa-mahasiswi aktif prodi akuntansi manajerial jurusan manajemen bisnis kelas reguler malam angkatan 2018 sampai 2021 ini disusun dalam sebuah data dan diberi kode. Kemudian nama-nama ini yang sudah diberi kode diundi. Jika diundi sesuai dengan jumlah sampel yang telah ditentukan. Nah, jika nama ini sudah terambil sebagai undian, maka nama tersebut akan menjadi sampel dalam penelitian kali ini. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, studi pustaka dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang dibaca, dan kemudian penyebaran kuesioner penelitian kepada para responden. Teknik penetapan sampel yaitu menggunakan rumus Krejci and Morgan dengan chi-square 5% dan didapatlah hasil bahwa penelitian ini mengambil 160 sampel penelitian. Selanjutnya adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini merupakan kuesioner dengan menggunakan skala Likert dengan 5 tingkat jawaban. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Yang pertama, data harus melalui uji kualitas data dengan melalui dua uji yaitu uji validitas dan juga uji reliabilitas. Kemudian untuk dilakukan analisis regresi linear berganda, data ini harus memenuhi 5 syarat. Yang pertama, data harus berdistribusi normal sehingga dilakukan uji normalitas. Kemudian yang kedua, data harus linier. Artinya jika digambarkan nanti data itu harus lurus, harus membentuk garis lurus bukan melengkung, sehingga diperlukan uji linearitas. Yang ketiga adalah bebas multikolinearitas. Artinya antar variabel X1, X2, X3 itu tidak boleh saling mempengaruhi karena variabel ini yang digunakan untuk variabel X ini yang akan digunakan untuk menguji variabel Y. Selanjutnya yang keempat, bebas autokorelasi. Sehingga harus melalui uji autokorelasi. Selanjutnya adalah bebas heterokedastisitas. Artinya kondisi di mana varian residual atau error data tidak sama pada semua data amatan yang akan diuji. Maka data harus homokedastisitas dan data harus bebas dari heterokedastisitas. Selanjutnya adalah analisis regresi linear berganda. Setelah melalui uji asumsi klasik, maka data akan melalui uji analisis regresi linear berganda. Selanjutnya adalah uji hipotesis. Uji hipotesis ini ada 3. Yang pertama, uji R-square. Uji R-square ini dilakukan untuk nilai seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen dalam penelitian. Selanjutnya ada uji T yang dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen dalam menerangkan atau menjelaskan variabel dependennya. Variabel X menjelaskan variabel Y. Selanjutnya yang terakhir adalah uji F.
Terima kasih saya ucapkan kepada dosen-dosen penguji yang telah menyaksikan video ini. Kiranya jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.